Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar iyadan billahi minan nar. Sidang Jumat di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i di Ma'had Muqbil Al-Wadi'i Darmasraya Sumatera Barat. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menerima dari amalan puasa dan tarawih, i'tikaf, menuntut ilmu dan yang lainnya. Maka ketahuilah ya ibadallah bahwa pada kesempatan hari ini kita telah memasuki penghujung dari bulan Ramadan. Maka hari ini adalah hari ke-28 dan nanti malam masih ada kesempatan untuk meraih Lailatul Qadar. Maka setelah itu disebutkan di dalam hadis innama syahru tis'a wa isruna yauman, bahwa satu bulan itu adalah 29 hari. Maka Ramadan hanya tinggal beberapa hari saja bersama kita. Lalu karena kita bersiklus hidup di muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah, maka setelah Ramadan pergi meninggalkan kita, di sana banyak amalan-amalan yang lain yang menunggu. Maka pada kesempatan khutbah ini kita akan membahas tentang permasalahan fikih yang berhubungan dengan Idul Fitr yang sekitar beberapa hari lagi. Maka yang pertama, min ahkami fi Idul Fitr. Setelah kita keluar dari Ramadan, hanya tinggal mungkin 1 hari atau 2 hari saja, maka kita akan masuk kepada bulan Syawal dan dinamakan dengan hari Id, Idul Fitr. Yang mana hari Id ini pertama kita diperintah untuk melaksanakan sholat Id. Maka masalah fikih yang pertama dari permasalahan Idul Fitr, salat Idul Fitr berjamaah wajib bagi laki-laki, bahkan bagi perempuan juga. Mana poin pendalilannya? Disebutkan di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Ummu Atiyah. Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an nukharrijahunna al-awatiq wa dawatil khudur wal huyad wa ammal huyadu falyatazilna as-salah wa yashhadna al-id wal farah lil muslimin. Maka di dalam hadis ini dari Ummu Atiyah muttafaqun alaih yang tidak ada keraguan lagi atas kesahihannya, bahwa Nabi memerintahkan kepada kita. Ini poin pendalilan wajibnya. Kalimat Nabi memerintahkan di ilmu usul memberikan makna wajib. Seperti pendalilannya di Al-Quran, falyahdharil ladina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim.
Maka barang siapa yang menyelisihi dari perintah Nabi, tinggal menunggu azab yang perih dan pedih di dunia atau di hari akhirat kelak, kata Allah. Maka dari sini perintah Nabi asalnya adalah wajib. Maka Nabi memerintahkan di dalam permasalahan salat Id berjamaah agar keluar laki-laki membawa zawatil khudur, membawa al-awatiq, dan membawa al-huyad. Apa maknanya? Al-awatiq perempuan-perempuan yang sudah menikah, maksudnya istrinya atau ibunya atau mertua perempuannya dan seterusnya. Adapun zawatil khudur, putri-putri kita yang belum menikah, yang balighah atau yang belum balik, maka dibawa oleh kita. Dan al-huyad, bahkan perempuan haid. Jangan dikatakan ana haid, khalas ma usalli fil musalla lil id, la. Bal al-huyad walakin ya'tazilna as-shalah. Perempuan-perempuan yang haid agar duduk tidak di tempat untuk didirikan shop salat. Maka mereka duduk berkumpul di tempat yang tidak dipakai salat, di belakang atau di depan. Lebih baik di depan, di belakangnya sitar antara laki-laki dengan perempuan. Itu sebaik-baiknya tempat. Kemudian setelah itu, untuk apa kalau begitu perempuan haid harus datang juga? Untuk mempersaksikan farh, untuk mempersaksikan kebahagiaan kaum muslimin dan sunnah kaum muslimin berkumpul di hari Id. Maka dari sini wajah pendalilannya, pertama lafaz amara, dan yang kedua bahkan perempuan haid yang tidak boleh salat pun untuk datang mempersaksikan hari Id. Maka ini menunjukkan bahwa perintah ini adalah wajib. Dan di sana ada lafaz yang memberikan perintah wajib juga. Faman lam indahal hijab falyati bil hijab. Maka barang siapa yang tidak mempunyai perempuan hijab, bagaimana mau keluar salatul Id ma indana hijab? Fama ta'ti bil fitnah ala rijal. Tidak boleh membuat fitnah bagi laki-laki datang dengan pakaian yang berwarna-warni, apalagi rambut yang terurai. Maka jangan membuat fitnah. Maka dengan dikatakan oleh Nabi, barang siapa yang mempunyai hijab lebih agar meminjamkan, ini juga pendalilan tentang wajibnya perempuan keluar sholat Id. Dari 3 perkara tadi, perintah, dan yang kedua, orang haid pun bahkan disuruh datang mempersaksikan bagaimana kaum muslimin melaksanakan Id, berbahagia. Dan yang ketiga, yang tidak mempunyai hijab agar dipinjamkan bagi yang mempunyai 2 hijab tersebut. Maka ini yang pertama. Dan yang kedua, agar kita bersiap melaksanakan sholat Id menggunakan pakaian-pakaian yang terindah dari yang kita punyai, dan juga dengan mandi. Adapun pendalilannya seperti hadis yang diriwayatkan oleh Umar ibn al-Khattab yang muttafaqun alaih, bahwa Umar mengatakan, istaraitu istabrak fahadaitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ilbas hada ya Rasulullah fil Id au indal wufud. Maka Umar membeli pakaian istabrak. Pakaian istabrak adalah pakaian kebesaran seperti yang dipakai oleh raja-raja. Maka dijual di pasar dan Umar membeli. Untuk apa? Cinta kepada nabinya, agar nabinya menggunakan di hari Id pakaian yang agung, atau di saat datang wufud. Makna wufud, tamu-tamu yang masuk kepada Islam dari berbagai negeri datang kepada Nabi ke Madinah. Maka Nabi menyambutnya dengan pakaian keagungan. Itu yang diinginkan oleh Umar. Dan poin pendalilannya di sini, ya Rasulullah pakai pakaian istabrak, pakaian keagungan ini untuk sholat Id. Itu poin pendalilannya. Apa jawab Nabi?
fa inna hadzal libas liman la khalaqalahu. Liman la khalaqalahu. Pakaian ini untuk orang yang tidak mempunyai akhlak. Maksudnya orang-orang yang sombong dari para raja-raja kufar terdahulu. Maka Nabi tidak memakainya. Lalu mana poin pendalilan? Kenapa hadis ini dipakai? Hadis ini dipakai karena Nabi tidak mau memakainya karena pakaian ini tidak pantas baginya seorang Nabi menggunakan pakaian kebesaran seperti para raja. Dan poin pendalilannya, Nabi tidak melarang untuk menggunakan pakaian mewah, pakaian paling baik, pakaian paling baru. Di saat Id itu Nabi tidak melarangnya, dan bahkan Nabi memberikan takrir. Maka di sini dalilnya hadis takririyah, Nabi menyetujui apa yang diinginkan oleh Umar, bahwa di hari Id menggunakan pakaian yang mewah, pakaian yang paling baru, pakaian yang belum pernah dipakai itu. Namun pakaian istabrok yang diberikan Nabi tidak mau memakai, itu bukan poin pendalilan. Pendalilannya Nabi setuju dan Nabi membiarkan apa yang diucapkan oleh Umar. Inilah poin pendalilan. Dan begitupun dari salaf, qad sabata inda Imam Malik fi kitabih Muwatta bisanadin sahih an Nafi' an Ibnu Umar. Qala Nafi' lama su'ila madza yasna'u Ibnu Umar, fa Nafi' maula Ibnu Umar. Maka dia mengetahui apa yang dilakukan oleh Imam Ibnu Umar. Fakana Ibnu Umar idza kana fi yaumil Id hadara salatal fajr jamaah. Maka dia, kata Nafi', salat jamaah fajr. Tsumma yarji', kemudian dia kembali, yarji'a hatta yarji'a ila zaujati, kembali ke rumahnya. Fajama'aha fagtasala minal janabah wa lil Id. Ini poin pendalilannya. Maka dia mandi dari junub dan juga mandi dari untuk salat Id. Aniyah li ajli hada. Summa yalbas min ahsani thiyab wa ya'ti bitib min ahsani tib. Kemudian Ibnu Umar setelah mandi dari junub dengan istrinya, maka di sini juga banyak para ulama mengatakan yaumul Id, yaum kebahagiaan. Kalau bisa mendatangi istrinya, datangi. Kalau ada waktu dan kesempatan, datangi. Meskipun khatib, datangi. Tapi awas jangan sampai lupa hafalannya. Menjadi khatib Jum'ah, khatib Id. Alhasil dari salaf seperti itu. Maka mandi dalam keadaan mandi junub sekaligus mandi dari hari Id. Kemudian menggunakan pakaian yang paling baik. Kalau tidak ada pakaian yang baru, ya yang paling bersih dan yang paling baik. Dan juga menggunakan utur yang paling baik. Maka ini dari sunnah. Di saat kita melaksanakan sholat Id. Maka yang ketiga, as-salis al-aql qabla dhihab ila sholatil Id. Maka disunahkan bagi orang-orang yang melaksanakan sholat Id, terutama Idul Fitr, karena selama 1 bulan paginya itu kebanyakan dalam puasa, maka disunahkan oleh Nabi agar membedakan hari Id yang halal bahkan haram untuk berpuasa, agar memakan makanan. Maka nanti insya Allah kita sediakan makanan tamr, karena sunnahnya seperti itu. Jadi nanti kami kirimkan tamr untuk para santri setelah sholat fajar, agar memakan makanan menyelisihi 30 hari atau 29 hari di bulan Ramadan. Maka disebutkan dalilnya di dalam hadis Anas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi Idul Fitr la yaqdu ilal musalla illa an ya'kulat tamarat. Bahwa Nabi di saat Idul Fitr tidaklah Nabi datang ke musalla Id kecuali dia memakan tamarat.
memakan tamarot. Makna tamarot adalah jamak dari tamr, berarti jumlahnya lebih dari satu, bagusnya. Dan di sana ada hadis makannya itu ganjil. Maka di sini hadisnya dhaif. Maka terserah mau makan berapa. Kalau mau ganjil berarti 3 atau 5, 101 boleh, tapi rakus, menghabiskan makanan kurma yang lain. Maka di sini biasa saja, semampunya 3, semampunya 5, ataupun bahkan genap 2, tidak apa-apa. Yang jelas menghidupkan sunnah sebelum pergi, agar dia makan terlebih dahulu. Kemudian dari sunnah yang keempat, dari fikih salatul id, di mana kita melaksanakan salat di musolla. Perlu diperhatikan kalimat ini. Mana pendalilannya? Hadis Abi Sa'id Al-Khudri, yang mana juga dari Abdullah bin Umar, bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yagdu fi Idul Fitr wal Adha ilal musalla. Bahwa Nabi pergi untuk salat Id, Fitr dan Adha di musalla. Maka catatan di sini kalimat al-musalla. Apa makna al-musalla? Di Indonesia diartikan musalla adalah masjid kecil, masjid yang tidak didirikan salat jamaah seperti Jum'ah. Maka di sini yang diinginkan bukan itu, tetapi makna musalla indal Arab di dalam hadis adalah tempat lapangan. Maka alhamdulillah Allah telah memberikan kenikmatan kepada kita. Kita menyemen lapangan yang ada di sebelah masjid, maka kita bisa melaksanakan salat Id bersama di lapangan. Maka awas, jangan difahami kalimat musalla maknanya masjid kecil, sehingga orang salat Id di masjid. Adapun permasalahan di masjid boleh atau tidak, jawabnya sunnahnya di lapangan. Dan Nabi dulu mempunyai masjid, bahkan Masjid Nabawi yang sekarang dulu Nabi tinggal. Namun Nabi keluar mencari lapangan, dan disepakati di lapangan, maka Nabi keluar salat Id di lapangan. Maka pertanyaannya, lalu bagaimana jika hujan? Itulah, jika hujan daripada masyaqqah kepada kaum muslimin, maka lebih baik di masjid dengan udzur hujan, tidak apa-apa. Lalu perkara yang berikutnya, kelima, kapan kita melaksanakan takbirat dari Idul Fitr? Maka takbirat Idul Fitr barakallahu fikum telah datang hadis, yang mana hadisnya ini datang dari Ibnu Umar, bahwa kana Ibnu Umar idza kharaja ilal musalla yukabbir hatta wasala ilal musalla fanqata'a. Bahwa Ibnu Umar di saat keluar ke musalla, maka dia membaca takbirat. Kemudian setelah sampai, maka di situ berhenti. Maksudnya berhenti jika datang imam untuk melaksanakan sholat. Jadi sampai di lapangan diteruskan sampai datangnya imam untuk melaksanakan sholat. Maka ini pun sanadnya sahih. Lalu perkara yang berhubungan dengan permasalahan menjelang sholat juga adalah apa yang dibaca. Maka telah datang apa yang dibaca dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibni Abbas, dan sanadnya sahih dari Ikrimah dari Ibni Abbas, bahwa dari takbir yang sanadnya sahih disebutkan Ibnu Abbas bertakbir Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar walillahil hamd. Ini sanadnya sahih. Adapun dari takbir-takbir yang baru ataupun yang biasa didengar, maka tidak apa-apa, karena telah datang juga asar-asar dari para sahabat meskipun dhaif dengan lafaz yang biasa didendangkan,
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Faidan la ba'sa an yaqra'a hada li'anna yu'tabar at-takbir walau kana isnaduhu laisa bisahih. Idan as-sahih datang dari Ibnu Abbas wa kadalika an Salman. Allahu akbar kabira. Allahu akbar wa ajal. Allahu akbar walillahil hamd. Maka ini dari fikih yang kita perlukan di saat kita akan memasuki Idul Fitr, mungkin sekitar 2 hari lagi atau 1 hari lagi, maka bisa kita laksanakan kelak. Dan tadi kita ketahui bahwa takbirat hari Id tidak dari malam. Dan ini yang rajih, dirajihkan para ulama salaf. Takbiratul Id laisa minal lail bal kama fi zamanina, orang-orang pada pawai, laki-laki perempuan bertakbir dengan mikrofon, dengan mobil, dengan motor, maka ini bukan dari sunnah. Pertama, takbirannya dilakukan oleh salaf selama berangkat dari rumah sampai kepada musalla dan terus dibaca sampai datang imam. Adapun dalam keadaan bergadang malam dengan takbiran, apalagi membawa alat-alat musik sekarang, baik alat musik beduk, apalagi alat musik piano. Sekarang di zaman now diiringi piano, maka itu adalah kemungkaran dan kebid'ahan. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Fastaghfiruh, innallaha ghafurun rahimun. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Maka setelah kita mengetahui sunnah-sunnah dari fikih kita melaksanakan salat Id, maka kita akan masuk kepada fenomena yang urgen juga, yang berhubungan dengan masuknya hari Id. Maka fenomena yang ada di negeri kita, di mana hari Id ada perbedaan, dan perbedaan ini dalam satu negeri, dan perbedaan ini sesama kaum muslimin, namun dilihat dari ormas-ormas yang berbeda, dari partai-partai hizb-hizb yang berbeda. Maka ada yang notabene mengaku ormas demikian besok Id, ormas yang demikian besoknya lagi lusa Id, ormas yang demikian bahkan hari ini Id, dan seterusnya misalnya. Dan ada yang kemarin Id. Ini hanya misal. Maka perbedaan itu kenapa bisa terjadi? Lalu apakah kita lebih baik melaksanakan perbedaan setiap orang untuk mengejawantahkan apa yang dia ketahui dari ilmu masuknya tentang melihat hilal Id, yang di sana teropongnya lebih panjang daripada yang kita punya, maka bisa menentukan hari Id, hari sebelumnya, dan seterusnya? Tidak. Maka yang menjadi poin adalah kita mengikuti sunnah, bukan mengikuti ormas yang paling besar, bukan mengikuti hizb, kelompok yang paling ngaku salafi dan yang lainnya misalnya, tetapi dikembalikan kepada sunnah. Nabi kita telah mengajarkan perkara ini. Wa khairal huda hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di hadis Muslim dari Jabir disebutkan sebaik-baiknya petunjuk adalah Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad telah memberikan petunjuk agar ahlu sunnah wal jamaah, kaum muslimin
itu melaksanakan hari Id bersama pemerintah yang ada, bersama kaum muslimin di negerinya. Apalagi negara kita Indonesia NKRI tercinta, negara muslimin, biladil muslimin. Kita mempunyai pemimpin muslim dan sangat ihtimam dari Kementerian Agama dan yang lainnya untuk memeriksa hilal dari masuknya Idul Fitr. Alhamdulillah, negara Islam, dan mereka mempunyai alat-alat juga pemerintah ini, dan ada yang diwakilkan dari Kemenag. Sudah selesai urusannya. Maka tidak butuh lagi kepada kelompok-kelompok ormas tertentu atau kepada hizb-hizb tertentu, karena Nabi mengajarkan untuk kita kembali kepada pemerintah dan kaum muslimin yang merayakan hari Id pada hari itu. Mana dalilnya? Datang dari dua sahabat. Sahabat yang pertama dari Aisyah, sahabat yang kedua dari Abi Hurairah. Hadis dari Aisyah akhrajahu ashabus sunan, Abu Daud, At-Tirmidzi dan yang lainnya, yang mana sanadnya dari Abdullah Maula Sofiyah binti Abdul Muttalib an Abdullah ibni Zubair an Aisyah. Fahada sanad walau kana dhaif bisabab Abdullah Maula Sofiyah dhaif, namun telah datang jalan yang kedua dari Abi Hurairah. Dan jalan dari Abi Hurairah datang dari dua jalan. Jalan yang pertama diriwayatkan ashabus sunan dari Muhammad ibnul Munkadir an Abi Hurairah. Wa Muhammad ibnul Munkadir rawi thiqah Quraisy, walakin lam yasma min Abi Hurairah. Maka sanadnya terputus karena tidak mendengar dari Abi Hurairah. Namun ada sanad yang paling kuat dari Abi Hurairah dari jalan Utsman ibnu Muhammad al-Ahmashi an Sa'id ibnu Abi Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah. Hada hadithun hasan lianna Utsman saduq hasanul hadith. Utsman ibnu Muhammad al-Ahnashi faqala At-Tirmidzi hada hadithun hasan. Berkata Imam At-Tirmidzi, hadis ini hadis yang hasan. Wa qad sahahahu syekhuna al-allamah al-muhaddits Diyar al-Yaman Muqbil al-Wadi Maka hadis ini adalah hadis yang sahih ataupun sahih li ghairi. Fa makna hadal hadis, setelah kita mengetahui bahwa hadis ini sahih, maka disebutkan di lafadznya sumu yauma yasumunan nas waftiru yauma yuftirunan nas wadhau yauma yudhahunan nas. Maknanya, puasalah kalian wahai kaum muslimin beserta pemimpin negeri kalian, dan kaum muslimin di negeri kalian berpuasa. Hadal isyam dukhul Ramadan, mengikuti pemerintah. Waftiru yauma yuftirunan nas, dan berbukalah, laksanakanlah hari Id dengan berbuka dan salat Id bersama kaum muslimin dan pemerintahnya. Wadhau yauma yudahunan nas, dan sembelihlah salat Id dan menyembelih dari binatang-binatang ternak kalian di Idul Adha bersama kaum muslimin dan pemerintahnya. Hada qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini ucapan Nabi dengan sanad yang sahih. Wa khairal huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fala nahtaju ila qaulin min aqwalin minal bashar. Al-afdal nahnu mengikuti Saudiyah, mengikuti dari kelompok ormas bla bla bla, tidak usah disebutkan namanya karena ormas ini paling tua, ormas ini paling banyak di Indonesia. Yakfi biqaulin nabi wa hadzal qaulin nabi, dan ini ucapan Nabi. Ya'ti aidha bil fawaid ukhra. Mada yujammi'una al muslimin
ala saffin wahidin wa kadzalik man'an sababi tafarruq. Maka faidah juga dari Nabi yang mengucapkan tadi, petunjuk Nabi agar kita melaksanakan Idul Fitr bersama kaum muslimin. Tujuannya yang agung apa di balik itu? Agar setiap kaum muslimin di antara kita bersatu, berbuka bersama, sholat Id bersama, makan ketupat bersama, berbahagia, bersilaturahim kepada keluarga dan yang lainnya bersama-sama. Tidak ada yang ikhtilaf. Kita berbuka, di sana masih ada yang puasa. Dan kita berbuka, ternyata orang telah terdahulu berbuka di hari kemarin misalnya. Maka menyatukan sufufi kaum muslimin ini adalah urgen. Faidan ahamiyah ijtima sufufil muslimin minat tafarruq fahada afdal mimma nahnu natba as-Saudiyah natba al-Yaman walakin yukhaliful bilad. Ma huwa al-maziyah min Saudiyah walal Yaman? Kullu sawa biladil muslimin. Walakin nahnu ma'ana hadith sumu yawma yasumunan nas waftiru yawma yuftirunan nas wadhau yawma yudahunan nas. Maka ucapan Nabi lebih didahulukan daripada ucapan-ucapan manusia yang lain. Maka faidah dari yang kita ambil tadi mengikuti pemerintah adalah menyebabkan kita bersatu di shaf yang satu, tidak terpecah belah. Wah, demikian juga telah datang perintah dari Allah di Al-Quran. An mada an ta'ati waliyil amr. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Maka kita bisa melaksanakan amalan ini. Nastati' nahnu nutabbik amalan bihadihil Qur'an lama nahnu nasum wa naftur ma'a ahlil bilad. Maka di saat kita mengikuti pemerintah kita melaksanakan kapan hari Id, misalnya besok ataupun besoknya, maka kita bisa mengikuti ucapan Allah, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Kita bisa mentaati pemerintah. Idan al-hukumah masalan qarara wa asbata ru'yati hilal Syawal fi yaum kada fanahnu nusalli jamaah salatul Id mengikuti pemerintah dan berbuka puasa mengikuti pemerintah sesuai ucapan Allah fi tatbiq wa ulil amri minkum, dan taatilah pemimpin-pemimpin kalian. Wa ba'da dzalik nahnu fa'alna al-iftar ma'al hukumah. Kita berbuka melaksanakan Id dengan pemerintah, ittiba'an li sunnati Rasul wa ittiba'an min qaulillahi ta'ala ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan Rasulnya dan pemimpin kalian. Wa fil akhir wa hadal hadis akhiru khutbatina hunaka dalil man ta'atal amir fi ma'ruf min asbabi dukhulil jannah. Maka di sana ada dalil, barang siapa yang taat kepada pemerintahnya, mengikuti pemerintah di saat berbuka puasa, di saat melaksanakan hari Id Adha dan Idul Fitr, ataupun bahkan masuknya Ramadan, min asbabi dukhulil jannah, sebab bagi kita masuk kepada surga. Maka barang siapa yang masuk surga, highway to heaven, sangat mudah masuk surga, bisuhulah dukhul ilal jannah. Kaifa tariq ta'ati waliul amr fi kulli syai, bal fi mas'alatil Idul Fitr, Idul Adha wa dukhuli Ramadan. Fa aina dalil? Ad-dalilu akhrajahu at-Tirmidzi wa ghairuhu min tariq Muawiyah ibn Saleh wa huwa ibnu Hudair hasanul hadis an Sulaim ibn Amir thiqah min asbati nas an Abi Umamah al-Bahili wa huwa sahabi.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya ayuhan nas fi hajjatil wada', ya ayuhan nas i'budu rabbakum wa sumu syahrakum wa sallu khamsakum wa adu zakati amwalikum wa ati'u dha amrikum. Hada syahiduna. Wa ati'u dha amrikum tadkhulunal jannah rabbikum. Allahu akbar. Maka di hadis yang agung ini, di hajatil wada', haji perpisahan, Nabi berkata, ya ayuhan nas, ya ayuhal muslimun, mada i'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian, wasallu khamsakum, maka salatlah 5 waktu kalian, wasumu syahrakum, puasalah bulan Ramadan yang ada pada kalian, wa adu zakata amwalikum, bayarlah zakat-zakat fitr, zakat-zakat harta yang lain. Dan ini poin pendalilannya, wa ati'u dha amrikum, taatilah pemerintah kalian yang mengurus pertanggungjawaban tentang permasalahan yang berhubungan dengan Islam. Masuknya Ramadan, masuknya hari Id, masuknya Idul Adha, ini tanggung jawab mereka. Taatilah. Kapan kita masuk hari Idul Fitr? Bukrah ba'da bukrah au ba'da badin, fa idza nahnu natba al-hukumah amalan li hadzal hadis wa ati'u dha amrikum, taatilah pemerintah kalian, mada ba'da dzalik tadkhulunal jannah rabbikum, kalian akan dimasukkan surga kepada kalian. Maka barang siapa yang menginginkan surga agar mengikuti pemerintah dalam berbagai perkara, terutama perkara yang ma'ruf, kama ja'a fi hadisin sahih, la ta'ata li amirin innama ta'ata bima'ruf, tidak ada taat kepada pemerintah kecuali taat dalam keadaan ma'ruf. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada hamba makhluk di saat melaksanakan perintah untuk menyelisihi ataupun bermaksiat kepada Allah. Maka alhamdulillah, insyaallah kita dalam permasalahan masuknya hari Id, kita sam'an wa ta'atan kepada pemerintah, mengikuti sunnah Nabi, wa qaulillah ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, wa amalan li hadis min asbab dukhulil jannah, wa ati'u dha amrikum tadkhuluna jannah rabbikum. Maka manahtaj ila bilad tsani fi dukhul Ramadan, bilad Saudiyah au Yaman au Imarat au ila akhir, wala nahtaj ila firaq ukhra au ahzab, fa idan naktafi biqauli nabi wa huwa khairul huda huda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Cukup dengan wejangan Nabi mengikuti pemerintah dalam masuknya hari Id, maka ucapan Nabi lebih baik daripada ucapan manusia semuanya. Maka sekarang marilah kita berdoa, as'alullahal karim rabbal arsyil azim an yahfadha biladana bilad Andalusia min kulli fitan ma dhahara minha wa ma batan, wa biladal Yaman wa Filistin wa sairi biladil muslimin. Wa as'alullahal karim rabbal arsyil azim an yahfadha wulata umurina wa an yurzikuna rizqan halalan thayyiban, wa an yataqabbalallahu minna siyamana wa qiyamana wa nafaqatana wa kadzalik talabul ilm ala dibainana. Maka kita berdoa kepada Allah agar Allah menjaga negara NKRI tercinta ini dari berbagai fitnah. Fitnah OPM dan KKB yang ingin mengeluarkan dari pemerintah Indonesia ini, maka jauhkanlah fitnah mereka. Dan kita meminta kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita rizki-rizki yang halal, thayyiban, mubarakan fih. Dan juga kita meminta kepada Allah agar Allah menjaga pemimpin negeri kita. Maka wahai Allah, jagalah Pak Prabowo beserta staf kementeriannya merah putih,
Kabinet Merah Putih, dan juga para pemimpin di berbagai daerah ataupun pusat dari MPR dan DPR, maka jagalah mereka wahai Allah. Dan juga bagi mereka orang-orang yang menginfakkan kepada Ma'had Muqbil Al-Wadi'i, baik untuk operasional dakwah ataupun untuk iftarus shaim ataupun untuk apa saja, bagi mereka yang membantu dengan dana, bagi mereka yang membantu dengan pemikiran, dengan pengajaran yang ikhlas, dan mereka yang membantu dengan keringat dan tenaga untuk membangun masjid, membangun musola dan yang lainnya, maka wahai Allah, kami meminta kepadamu agar mereka dipanjangkan umurnya, namun berbarokah, semakin tua semakin tunduk takut kepadamu, dan diampuni segala dosa-dosanya, dan diberikan rizki yang melimpah, dan dijadikan sumbangan-sumbangannya dari pemikiran, ide-ide, keringat, dan donasi berupa rupiah, agar dijadikan mizan yang berat di timbangan dan dimasukkan mereka kepada surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Stau tarasu sausufufakum sallu fi ni'alikum khaliful yahud. Salatlah dengan sandal kalian menyelisihi Yahudi wan Nasara, dan kesempatan di masjid ini diperbolehkan menghidupkan sunnah dengan sandal. Gunakan kesempatan meskipun satu kali sepanjang hidup. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduhi wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardi, alam yajidka yatiman fa'awe, wa wajadaka dhallan fahade, wa wajadaka ailan fa'agne, fa'ammal yatima fala taqhar, wa ammas sa'ila fala tanhar, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada,
ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.